Romo, suster, para meditator dan sahabat terkasih, selamat malam. Selamat datang di komunitas meditasi Kristiani online. Hari ini kita akan menyambung tema minggu lalu. Telah hadir bersama kita Bapak Yulianto dari Malang dan Bapak Alfian Kusuma Jaya dari Surabaya. Selamat datang Pak Yulianto dan Pak Alfian. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, Bapak. Bapak Yulianto, kita akan melanjutkan ya Pak sesi kita minggu lalu. Bapak bisa kisahkan pengalaman Bapak pada saat awal mengenal komunitas meditasi Kristiani di Keuskupan Malang dan juga peran Bapak di komunitas Bapak kepada kelompok juga kepada masyarakat di Malang. Silakan Pak Yulianto. Terima kasih Bu Chandra. Jadi saya tergabung di Paroki Ratu Rosari yang merupakan komunitas terakhir sampai sekarang ya, ke-14. Jadi sejak konon didirikan tanggal 16 September 2006 oleh Dr. Rustina atas ajakan Romo Siriakus dan pendampingan oleh Pak Alfian dari komunitas MK Surabaya yang lahir lebih dulu di awal 2006. Nah, yang saat itu para anggotanya kebanyakan para dokter ya. Nah, sejak saat itu mungkin per tahun ya lahir komunitas baru hingga pada saat saya masuk ke komunitas Paroki Rosari itu terhitung komunitas ke-14. Nah, kelompok pertama ini, kelompok saya umumnya menjadi anggota yang setia, yang loyal ya. Mungkin kelompok-kelompok awal pembentukan ini yang bisa menjadi model ya, bahwa tiap kali komunitas dibentuk, maka akan terbentuk satu komunitas yang para anggota pertamanya ini adalah anggota yang akan bertahan sampai ya cukup lama, relatif lama atau hingga sekarang. Kemudian Bu Rustina berusaha mengembangkan untuk masuk ke lembaga-lembaga ya, pendidikan, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu semua pernah dimasuki ya, walaupun tidak sinambung atau terbentuk komunitas di sana, tapi semua lembaga itu sudah pernah dimasuki. Kemudian yang lumayan berjalan tuh yang di SD ya, sekolah dasar, di SD Katolik yang sangat welcome untuk anak murid yang kelas 4, 5, dan 6 digabung. Nah, kami mengisi meditasi dengan memakai jam pelajaran agama Katolik di sana. Kebetulan saat awal kami ke sana itu diajar oleh 2 orang frater SVD yang kebetulan pernah mengikuti meditasi Kristiani. Nah, jadi kami pada jam pelajaran agama Katolik yang diberikan oleh 2 orang frater itu 15 menit pertama diberikan kepada kami. Nah, saya dan Bu Rustina sendiri dan Suster Paulo pada awal-awal di SD itu melatih anak-anak itu bersama para frater. Ya, menarik, anak-anak itu masih polos ya, lapisan pikirannya belum rumit
Jadi masih terbuka luas untuk diisi. Nah, ada pengalaman menarik. Suatu saat tiba-tiba saat mengajarkan meditasi terpikir, bagaimana ya anak per anak ini mengucapkan mantra di dalam hatinya ya. Seperti apa mereka membunyikan mantra itu? Ya. Ya, terus kami mencoba satu persatu. Bunyinya bagaimana? Ya lucu-lucu ya, tapi polos dan alamiah sekali ya. Terus kemudian terpikir untuk membuat semacam kur paduan suara mengucapkan mantra ya. Nah nanti suara mana yang tadi satu persatu itu paling enak menurut suster, menurut Bu Rustina dan saya, itu diambil untuk kur bersama ya. Kita latih beberapa kali, diulang-ulang bersama-sama. Ya ini seperti prinsip learning by doing ya. Jadi learning by doing. Jadi langsung ya, dengan sedikit saja teori-teori. Iya, iya. Nah, jadi itu pengalaman di SD. Iya. Dalam memberi pengertian memang tentang hadirat Tuhan misalnya ya, itu paling mudah untuk mereka daripada memberikan teori. Yaitu kami memberikan gambaran tentang saat anak paling betah bermain di dekat ibu atau orang tua yang duduk, dia menemani di sisi mereka. Nah, jadi mereka mungkin sepertinya cukup mengerti, cukup menangkap analogi itu. Ya, begitu suasana di sekolah dan kelas oleh para guru itu dan frater. Kami diberi bersama-sama kebebasan untuk menikmati acara meditasi bersama ini. Iya. Nah, para murid menurut saya pada umumnya antusias ya. Karena ya terhadap orang baru biasanya anak-anak sangat antusias ya. Jadi begitu Bu Chandra yang di sekolah dasar. Betul Pak Yulianto, bahwa pengenalan di awal-awal usia mereka, begitu yang dini, begitu anak-anak, akan tentunya membekas ya dalam perjalanan hidup mereka di kemudian hari. Satu ketika jika mereka ada merindukan untuk bisa hening bersama hadirat Tuhan, mereka telah mengetahui bahwa ada tradisi ini di dalam gereja Katolik. Baik Pak Yulianto, menarik tadi kisah bersama anak-anak ya di sekolah-sekolah. Kami juga mendengar Bapak ini tidak hanya melayani paroki-paroki begitu dalam melaksanakan pengenalan meditasi Kristiani, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dan yang menarik adalah pengalaman Bapak memperkenalkan meditasi Kristiani kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Lokwaru, Malang. Bisa diceritakan Pak Yul kepada kami pengalaman Bapak ini? Terima kasih Bu Chandra. Iya, KMK Malang punya slot kunjungan yang pasti sebulan sekali, setiap Kamis pagi minggu kedua. Nah, kami menggabung dengan jadwal suster dan frater dari Karmel. Nah, untuk masuk ke areal lembaga pemasyarakatan, kami harus mengikuti protokol pemeriksaan dan tidak boleh membawa alat elektronik seperti HP, kamera, dan alat perekam. Nah, masuk ke dalam area LP di satu segi boleh kita asosiasikan dengan tempat pengasingan ya, para napi dari dunia luar. Jadi mereka adalah orang-orang yang terasing ya. Nah, ada sekitar 30-40 orang napi yang beragama Kristen dan Katolik.
Mereka sangat tertib saat ada acara dari kami ya. Iya. Nah, ada berbagai macam jenis napi tentunya berdasarkan kasusnya, seperti pencurian, pembunuhan, sengketa warisan keluarga, hingga ada yang dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan oleh anaknya sendiri. Kemudian ada yang masih muda, korupsi uang perusahaan. Juga ada kasus yang unik ya, pemuda yang membawa lari kekasihnya. Berbagai macam ya Pak ya, berbagai Iya, macam latar belakang begitu. Nah, pelayanan dari kami atau gereja yang lain juga mengisi ya. Tampaknya menjadi saat-saat yang paling menyenangkan dan pengisi waktu yang berguna bagi mereka. Nah, para napi itu memang merasakan waktu menjadi sangat panjang. Waktu menjadi saat-saat yang membosankan. Terlebih lagi bagi napi yang mengalami masa tahanan yang panjang dan bahkan seumur hidup. Ada lelaki yang sampai berumur 80 tahunan berada di LP itu bersama anaknya yang hampir usia 50 tahunan. Mereka berdua menunggu hukuman mati yang tidak kunjung tiba kapan eksekusinya. Nah, menurut cerita mereka menjadi terdakwa karena salah dakwaan. Ya ini menurut subjektivitas mereka ya. Mereka dituduh membunuh sebuah keluarga yang menurut mereka sebenarnya tidak mereka lakukan. Nah, beban moral atau mentalnya menjadi berganda karena mereka masuk LP itu sendiri dan kemarahan karena mereka merasa terkena fitnah dan mereka tidak berdaya sebagai korban. Sehingga sebetulnya meditasi dapat menjadi aktivitas penyembuhan rohani dan mental maupun moral bagi mereka karena mereka sudah dihadapkan pada situasi mau tidak mau harus berada di dalam penjara. Nah, saya ingat sebuah contoh dari sebuah kisah nyata. Seorang psikiater, dokter jiwa pada masa penganiayaan bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman yang dijebloskan ke dalam penjara atau kamp konsentrasi. Di dalam sel isolasi yang gelap, sunyi, mencekam, dan dingin, waktu menjadi sangat panjang baginya yang diisolasi sendirian dalam sel tersebut. Ia mengalami penderitaan rasa lapar, dingin dan sangat murung dan kesepian yang hebat. Nah, Alkisah konon, psikiater itu pada suatu hari melihat pada lubang ventilasi selnya tampak menjulur sebatang ranting pohon. Dia sebut chestnut tree, pohon chestnut ya, yang sedang bersemi bertunas di ujung rantingnya itu. Nah, psikiater itu tercenung dan muncul rasa takjub ya pada sebatang ranting yang tumbuh itu. Lalu spontan meluncur dari bibirnya sapaan kepada teman ranting chestnut itu frase kalimat pendek. Awalnya dia bergumam, engkau hidup, aku hidup. Dan seketika psikiater itu seperti tercerahkan ya dengan kata frase pendek itu. Seakan dia terhubung dengan kehidupan yang nyata ya. Kehidupan yang hidup itu sendiri ya, yang menggairahkan ya. Nah, maka insight itu tadi
dia tanggapi dengan penuh antusias. Dia cara spontan mengulang-ulang frase kalimat pendek itu. Engkau hidup, aku hidup. Engkau hidup, aku hidup. Nah, ini ya mengingatkan kita pada frase pendek mantra kita ya, atau yang diajarkan oleh Father John Main dan Abbas Cassianus ya. Nah, sejak itu hidup dalam selnya menjadi terisi oleh makna ya, sehingga pada saat jadwal-jadwal dia dikeluarkan dari selnya untuk berolahraga bersama napi yang lain, dia tampil yang paling sehat, paling bugar, paling bersemangat dibandingkan rekan napi lain yang mengalami kondisi depresi dan lemah lunglai ya. Ya tentu saja para sipir penjara terheran-heran menyaksikan kebugaran sang psikiater. Nah, psikiater itu namanya Viktor Frankl ya. Diceritakan dalam bukunya yang dia tulis ya, Man's Search for Meaning. Jadi pencarian makna ya pada hidup seseorang itu, menurut dia seorang akan bertahan hidup dalam kondisi apapun saat dia menemukan makna dari hidup atau pengalaman yang dia alami. Jadi makna di situ. Nah, mengucapkan mantra itu adalah momen saat ini yang mana kita kembali pada hidup yang real, yang kalau dihayati menjadi tidak membosankan, tapi penuh gairah seperti tadi ya, psikiater itu tadi ya. Nah itu tadi sedikit kisah tentang peranan mantra di dalam penjara ya, yang mana adalah saat-saat menghitung hari. Demikian, Bu Chandra. Ya, Pak Yulianto. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa upaya rekan-rekan di komunitas Malang ini untuk bisa berbagi pengetahuan juga kepada para sahabat di dalam lembaga pemasyarakatan adalah bahwa meditasi doa hening ini dapat mengantar mereka kepada situasi saat ini begitu, sehingga pada saat di mana akhirnya mereka menyadari bahwa sekarang ini memang mereka sedang ada di dalam menjalani apa yang harus mereka jalani dengan ringan seperti itu. Lalu kemudian juga tadi Bapak menyampaikan bahwa satu poin adalah bahwa dengan meditasi dalam keheningan mereka menjadi lebih menyadari bahwa peran Tuhan sendiri yang menemani mereka. Yang tadi Pak Yulianto sampaikan ya. Luar biasa Pak Yulianto, pengalaman Bapak ini sangat menginspirasi kepada kita semua. Saya akan beralih kepada Pak Alfian. Pak Alfian, kita mengenal Bapak cukup lama berkiprah di komunitas meditasi Kristiani ya Pak. Mungkin berawal dari kalau kami bisa kilas balik, Bapak ini mengenal meditasi Kristiani bukan di Surabaya malahan, tetapi di Jakarta. Semangat Pater John Main membawa kembali tradisi doa hening ini sangat menginspirasi Pak Alfian. Pak Alfian mengenal tahun 2005 di Jakarta ya Pak. Lalu kemudian mendalami doa hening ini dan pada akhirnya merasa bahwa mutiara indah gereja ini, doa keheningan ini perlu diperkenalkan kepada umat Katolik di Surabaya. Jadi sejak tahun 2006, Pak Alfian memulai satu kelompok kecil bersama 10 orang, dibuka dengan misa di Wisma Karmel, Surabaya, dan
Kemudian memulai latihan pertama di TK Santa Clara waktu itu. Lalu singkat cerita, Bapak mulai mengetuk pintu-pintu pastor paroki, memohon izin untuk memperkenalkan meditasi Kristiani kepada umat Katolik di Surabaya. Juga tidak hanya di Surabaya, tapi juga ke kota-kota lain di Keuskupan Surabaya. Boleh diceritakan kepada kami semua, Pak Alfian, suka duka Bapak mengembangkan komunitas meditasi Kristiani di Keuskupan Surabaya sampai saat ini. Silahkan Pak Alfian. Ya, saya mengenal meditasi Kristiani ini tidak bisa dipisahkan dengan kenal Dr. Hendra Wijaya. Ya. Kemudian Dr. Hendra Wijaya memberikan banyak support, antara lain menghubungi atau menghubungkan saya dengan Mrs. Dowlett, komunitas meditasi Kristiani di Singapura. Dan sempat saya bertemu beliau, saya katakan bahwa saya akan membentuk komunitas meditasi Kristiani yang baru di Keuskupan Surabaya. Dengan semangat yang tinggi, Mrs. Dowlett membawakan saya sebuah buku panduan Coming Home. Dan peranan Dr. Hendra pun tidak pernah putus. Dia mengenalkan saya dengan seorang imam pertapa yang belum pernah saya kenal waktu itu, Romo Syriacus Mariandolu, yang baru selesai dipindah tugaskan dari Medan menuju ke kota Kepanjen, Malang. Perjumpaan ini berlanjut sampai satu ketika setelah selesai saya membaca buku Latihan Harian Meditasi Kristiani terbitan Obor yang ditulis Father Lawrence Freeman, John Main mengatakan, kalau engkau berdoa, hening doa singkat ini sebaiknya dalam berkomunitas. Maka mulailah hati tergerak dan kesepakatan terjadi bersama Romo Syriacus, mulailah menerjemahkan buku Coming Home tersebut. Sebab pada zaman dulu itu bahan-bahan dari John Main sangat miskin. Sangat kurang. Betul. Sangat miskin dan sangat kurang. Maka Romo Syriacus yang memulai menerjemahkan terlebih dahulu buku-buku tersebut. Sampai pada akhirnya saya mendapat tawaran dari siaran radio Betani FM dalam acara Anggur Baru, Berkat Baru, Minggu pagi, kurang lebih 3 kali pertemuan, saya bersama Romo Syriacus dan almarhum Pak Surindra memperkenalkan meditasi Kristiani di kalangan umat Kristiani di Surabaya. Karena hanya semangat mendoakan doa hening ini harus ada komunitas. Sebaiknya berkomunitas. Maka bulan April setelah Paskah, saya kenal baik dengan Dr. Himawan sebagai Ketua Ikatan Dokter Katolik Semalang Raya. Dan saya bersama Romo Syriacus mencoba mengenalkan meditasi Kristiani di Keuskupan Malang. Pertama kali saya berbicara di depan para dokter, tentu gemetar, tentu grogi. Ya.
Dan saya tidak pernah omong di depan para dokter. Dan yang kedua, selesai misa Paskah yang dipersembahkan Romo Syriakus, kami akan memperkenalkan MK dengan slide-slide proyektor, mulai mempersiapkan proyektornya macet. Ini suka dukanya. Dalam hati mengucapkan kata doa, namun saya tetap tenang dan yakin Tuhan dalam hal ini memerlukan keadaan yang sederhana agar menjadi nyata dan benar. Ternyata makin jelas. Selesai acara makan malam, Dr. Rustina menghampiri saya dengan mengatakan secara spontan, bulan Juli MK Malang minta dimulai di rumah saya. Saya menjadi sadar plus terkejut karena jalan Tuhan sungguh tak terpikirkan. Dan Allah bekerja melalui orang-orang, melalui umatnya yang rindu akan nilai-nilai keheningan. Saya kira ini yang saya alami selama meditasi Kristiani bertumbuh dan berkembang di kota Surabaya saat itu. Lalu suka dukanya apa Pak Alfian? Kan Pak Alfian ini giat sekali, tidak henti, tidak putus asa, tekun juga mengetuk paroki-paroki ya untuk memperkenalkan komunitas meditasi Kristiani. Tidak hanya di kota Surabaya, tapi juga di kota-kota lain di Keuskupan Surabaya. Pasti tentunya Bapak ada mungkin hambatan dan juga mungkin dukungan yang luar biasa juga. Bisa diceritakan ke kami semua Pak, mungkin singkat apa suka-duka yang Bapak alami, lalu kemudian juga sukacita apa juga yang Bapak alami juga, Pak Alfian. Ya. Pertama, semangat kesederhanaan. Dan dengan penuh iman, saya membawa bendera meditasi Kristiani menghadap Bapak Administrator Keuskupan Surabaya waktu itu, almarhum Pastor Julius Haryanto CM. Beliau yang membukakan pintu bagi meditasi Kristiani di Keuskupan Surabaya untuk boleh tumbuh dan berkembang. Beliaulah orangnya yang memberi kesempatan akan doa hening, doa kontemplatif ini boleh disebarluaskan kepada umat Kristiani di Keuskupan Surabaya. Melalui jasa beliau pula, kami sempat hijrah ke paroki Gresik, yang kebetulan kepala parokinya Romo Suwaji CM. Saya katakan bahwa saya mendapatkan restu dari Romo Julius Haryanto untuk boleh memperkenalkan meditasi Kristiani di paroki Gresik. Dan kebetulan saya berjumpa dengan Romo Suwaji, wah sangat menyenangi doa hening, doa singkat, doa yang sederhana ini. Seperti tumbuh ketemu tutup, lalu terjadilah dan terbentuklah komunitas di Gresik. Suka duka yang lain, saya mencoba untuk dengan kekuatan sendiri berusaha membuka komunitas di Gembala yang Baik.
tetapi gagal. Romo kepala paroki menolak. Saya dalam hati sambil mengucapkan kata doa, oh sadar, ini bukan jalanku. Ini sebenarnya jalan yang Allah sendiri tentukan, bukan saya yang harus menentukan. Maka saya harus berani mengambil langkah mundur. Tidak terasa ada satu orang umat dari paroki Roh Kudus yang dengan hubungan baik, Romo kepala parokinya mengajak saya untuk berangkat mendirikan sebuah komunitas di paroki Roh Kudus. Ternyata memang Roh Kuduslah yang menaungi komunitas ini. Romo kepala paroki, Romo Goris, Gregorius KH, tanpa masalah langsung merestui. Dan saya pasti menjelaskan apa isi doa ini, apa tujuannya, dengan berbagai dan buku meditasi Kristiani yang sangat langka waktu itu, saya berikan mungkin dalam bentuk fotokopi saja. Tapi beliau sudah mampu menangkap karena ini doa tradisi milik Katolik. Kira-kira ini suka duka yang saya alami. Dan satu hal yang menarik lagi, pada saat saya sudah janjian dengan Romo Siriakus, Romo Sairin, Suster Benarita akan memperkenalkan meditasi Kristiani di paroki Mojokerto tahun 2010. Pada waktu itu kalau tidak salah kepala parokinya Romo Eko Wiono yang pernah membimbing meditasi Kristiani RKZ dipindah tugaskan ke Mojokerto, sehingga beliau cukup mengenal praktek doa ini begitu. Nah, kemudian kami berangkat dan kami bersama-sama, Romo Sairin, Suster Bernarita menyampaikan spiritualitas John Main, dan saya sebagai awam membagikan pengalaman praktek MK ini kepada peserta. Apa yang saya alami, perubahan apa yang terjadi dalam hidup saya sharingkan. Saya bagikan pengalaman ini. Begitu sederhananya doa ini sehingga mampu membuat peserta ini untuk semakin berani berlatih dan sebagainya. Disitulah saya berjumpa dengan Bapak Paul Sihombing dan Bapak Subianto di Mojokerto pada tahun 2010. Sementara itu Bu Chandra. Iya. Kita tadi telah mendengarkan bagaimana perjuangan Pak Alfian mengembangkan komunitas meditasi Kristiani di Surabaya, di Keuskupan Surabaya, dan suka dukanya juga, perjuangannya juga. Hari ini di komunitas Surabaya ada 18 kelompok ya Pak Alfian. Betul. Di Surabaya, lalu Gresik, kemudian Sidoarjo, Mojokerto juga ada di Madiun, Ponorogo, dan Bojonegoro. Jadi total 18 komunitas. Pak Alfian, kami juga mengetahui Bapak tidak hanya memperkenalkan meditasi Kristiani itu di ruang lingkup gereja saja, tetapi juga ke masyarakat luar, Pak.
Dan yang menarik juga, Bapak diberi kesempatan untuk memperkenalkan meditasi Kristiani itu kepada para frater. Ini sangat menarik, Pak. Boleh diceritakan bagaimana seorang awam memperkenalkan meditasi kepada para calon imam. Pak Alfian. Baik. Perjumpaan pertama saya dengan Suster Mujiati, misionaris Klaris. Dan ternyata perjumpaan ini membuat kami berdua melangkah untuk menumbuh kembangkan komunitas meditasi Kristiani Gresik. Ini awal dan cikal bakal dari tumbuh kembangnya komunitas meditasi Kristiani Gresik. Saya merawat mereka meditator yang dewasa, dan Suster Mujiati mendapat bagian merawat anak-anak muda OMK hingga terbentuk dan berkembang. Dan yang menarik, setelah berapa puluh tahun paroki Gresik tidak pernah membuahkan imam atau calon-calon imam bagi Keuskupan Surabaya. Nah, OMK anak-anak muda yang dirawat oleh Suster Mujiati luar biasa. Tidak disangka membuahkan buah-buah Roh Kudus yang barangkali John Main katakan buah meditasi salah satunya discernment, yaitu dalam hal ini paroki Gresik dari berdiri belum pernah mengirim calon imam. Dan ternyata dari komunitas ini telah menyumbangkan 5 orang OMK-nya masuk ke seminari Santo Vincentius Apollo Garum. Dan berita yang hangat ini saya sampaikan pada Bapak Uskup Monsinyur Sutikno, dan beliau sempat bertanya kepada saya, siapa yang ikut terlibat dalam komunitas meditasi Kristiani ini? Saya sampaikan Romo Fusi dan Suster Mujiati. Kala itu Romo Fusi bertugas di Madiun, dan komunitas Madiun baru saja terbentuk. Dalam berapa saat kemudian Romo Fusi diminta oleh Bapak Uskup untuk membimbing para frater doa hening, doa singkat ini yang ada di Biara Providensia Kenjeran. Dan 2016 pimpinan Biara Santo Yohanes Maria Vianney Jati Jejer Pacet Mojokerto meminta saya untuk mengajarkan meditasi Kristiani kepada para frater tahun orientasi rohani 1 dan 2 hingga tahun 2019. Bahkan di tahun 2017 kami mendapat undangan untuk menyampaikan pengenalan doa hening ini kepada para frater dan di hadapan para guru seminari Garum, Blitar. Gitu. Dan tentunya saya tidak bekerja sendiri, saya bersama-sama tim pada waktu itu ya untuk membangun komunitas dan menyebarluaskan meditasi Kristiani ini sampai ke para frater dan para biara di tahun rohani. Itu yang saya suka duka yang saya sampaikan. Iya. Terima kasih Pak Alfian. Luar biasa Pak perjalanan Bapak bersama komunitas meditasi Kristiani. Tentunya membawa warna tersendiri ya di dalam gereja
di Keuskupan Surabaya. Begitu. Baik, Pak Yulianto, Pak Alfian, waktu 2 sepertinya yang harus memisahkan kita. Mestinya masih banyak ya cerita-cerita dari Pak Yulianto yang perlu kita gali lebih lanjut, Pak Alfian. Semoga nanti di kemudian hari kita punya kesempatan lagi ya, Pak Yulianto, Pak Alfian. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Baik, Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu para meditator yang dikasihi Kristus, kepada para sahabat juga simpatisan komunitas meditasi Kristiani. Demikian sesi kita malam ini bersama Bapak Yulianto dari komunitas meditasi Kristiani Keuskupan Malang dan Bapak Alfian dari komunitas meditasi Kristiani Keuskupan Surabaya. Kami mohon pamit. Terima kasih atas perhatian para Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di sesi kami minggu depan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Pak Alfian. Selamat malam. Sesi meditasi. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita untuk mengikuti meditasi bersama. Duduklah dengan rileks, dengan punggung tegak. Bernafaslah seperti biasa. Tutup mata Anda dengan rileks. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa penutup komunitas. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.